Gak podcast, Mana Paten? Baik teman-teman, selamat datang di segmen baru dari PMME TVC. Jadi di segmen ini kita akan berbincang tentang hal apapun yang bisa kita obrolin. Nah, Komoris, hari ini ada topik apa sih? Iya, jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang hubungan Pancasila Buddhis dan juga kesehatan mental. Nah, jadi di sini kita ada Cici Jocelyn dan juga Cici Karina. Silakan, mungkin kenalan dulu lah sama penonton kita kali ini. Iya. Ya, kenalan. Ya, Cici Karina, silakan Cici Karina. Cici Jocelyn dulu. Oke, sesi lempar-lemparan selesai. Cici Jocelyn silakan. Oh, gitu ya. Oke. Ya, perkenalkan teman-teman, ya penonton dimanapun Anda berada. Saya Jocelyn Listo Govani. Ya udah itu aja dari Medan. Ya, silakan Cici Karina. Ya sudah disebutkan ya namanya ya. Jadi nama saya Karina Natalia. Nah, kenapa ya kita berdua diundang kayaknya? Kenapa sih? Ya. Kenapa kami diundang ini? Iya, jadi sebenarnya gini, kan cici-cici kita ini lebih senior dari kami, ya kan. Jadi mungkin pengetahuannya pastinya lebih luas lah. Dan juga pengalaman mereka tentu jauh lebih dibanding kita Iya, yang masih, betul sekali. aduh, bocah lah kita ini. Nah, mumpung kita bahas tentang perbedaan usia, coba kan kita kan hari ini bahasnya kesehatan mental nih. Iya. Coba mungkin bisa ceritakan kayak antara Cici Jocelyn atau Cici Karina mungkin pengalaman tentang kesehatan mental pada saat ya bisa dibilang zaman-zaman Cici lah. Coba silakan Cici. Ya, mungkin kalau di sini lebih ke kami tuh lebih tua gitu ya. Bukan lebih Iya, dewasa ya. Lebih senior. Lebih tua Ah. dari segi umur. Iya. Tapi kalau untuk semangat masih sama lah kita ya. Iya dong. Sama lah ya. Memang kami berdua kan ini sekitaran tahun anak yang tahun Tahun 90-an 90-an. gitu. Sedangkan kalau kalian berdua, Devin sama Maurice kan udah yang 2000-an ya. 2000-an. ya gitu ya, anak zaman now gitu ya. Iya. Kalau terkait itu kita ke Cici Karina dulu deh. Gimana pandangan Cici Karina? Karena kalau di antara kami berdua dia masih lebih dewasa daripada Iya, saya. lebih gitu berumur lah ya. Mungkin kalau misalnya ditanyain ya kesehatan mental, mungkin lebih nggak kesehatan mentalnya dulu, tapi kayak pribadi saya sendiri ya. Pas SMP itu, nggak SMP aja sih, pas SD, dari SD sampai SMP. Kalau SMA mungkin udah 2000-an juga, udah zaman-zamannya Iya. kalian juga ya, pasti kalian merasakan. Jadi pas SD ataupun SMP itu ya, yang paling saya ingat dulu itu kalau misalnya pas SD saya merah, ya ada satu pelajaran saya merah, saya ingat itu bahasa Indonesia merah. Nah, begitu sampai di kelas, guru bahasa Indonesianya panggil satu-satu ke depan, yang merah. Ditanya sambil bawa itu apa sih namanya, Tina kalau bahasa Rotan, ya rotan. rotan ya rotan. Ah, iya. Nah, ditanya, kenapa bisa merah Karina? Nggak tahu Bu. Hah, kena sekali. Terus ditanya lagi, kamu nggak belajar ya? Ada Bu. Pak, jadi kok nggak bisa? Nggak tahu Bu. Sampai saya ingat itu di betis bentuk segitiga. Iya. Nah, tapi harusnya nih ya sampai rumah pulang bilang ke orang tua nih, Mama, tadi saya dipukul guru bahasa Indonesia saya. Saya sih berharapnya Mama mendukung saya gitu ya. Ternyata tuh sila lo tuh bocah, kok ketina kayak cepai lo, kena lagi rotan sekali lagi di rumah. Ya dari situ karena maksudnya kita bukan bahas di kekerasannya lah ya, tapi karena kayak kita disiplinnya ya, karena kita nggak belajar, karena kita nggak benar-benar belajar itu, jadi dapat hasil yang nggak baik kan. Ketika kita dapat hasil yang nggak baik ya itulah akibatnya gitu. Dan beberapa kali seperti itu ya, jadinya kayak kita ada terbentuk sebuah mental lah, istilahnya kayak mental baja. Jadi kayak kalaupun sekarang dimarah orang, maksudnya ditegur orang ya udah bisa hadapin gitu, nggak yang kayak dimarah sedikit nangis. Itu sih kalau dari saya. Ya, betul sih. Saya setuju juga, karena kalau dulu itu paling seringnya itu terlambat ke sekolah. Kalau terlambat ke sekolah, nah udahlah. Semua murid-murid itu yang terlambat tuh dijajarin di depan kelas,
nggak dikasih masuk dulu nih, nggak dikasih masuk, terus nanti kalau udah selesai doa, ya kan, udah selesai doa, udah mau masuk jam pelajaran pertama, kita itu jajar semua dimarahin gurunya lah gitu. Nah, pakai rotan juga sama, pakai itu mapet, penggaris yang mapet itu, yang panjang itu, Iya, lentur-lentur. Udah semua udah gini, udah tahu, udah gini. Tangannya langsung gini Bukan ya. minta uang. Udah standby tangannya, udah standby. Jadi ya disiplinnya sih, lebih ke disiplinnya. Ya kalau dulu sih orang tua bakal marah-marah ya kan, itulah kamu nggak bisa bangun, udah dipanggil sampai ini pun udah gondok, nggak mau juga bangun, ya udahlah, telat mampus lah, dimarahin guru gini-gini. Tapi itu agak emosi sih. Santai, santai. panas ini, panas Langsung. ini, panas. Kerasa auranya sampai sini loh. Oh ya, minum dulu ya ini. Enak juga sih ini. Olengkong. Iya, lengkong. Ya, kita di sini juga ada lohanko, guys. Nah, Beda punya saya beda. iya. Nah, silakan. Nah. Yuk lanjut, Ci. Jadi kalau dulu itu kan mungkin karena dihukum juga ya. Kalau dulu itu di sisi dari UU, dari hukum gitu ya, dari mata hukum itu hukum anak-anak itu masih yang penting masih batas yang wajar. Nah, itu nggak ada pengaruh apapun gitu. Nggak ada istilah visum ya. Mungkin kalaupun Iya. ada, orang tua lebih mementingkan yang penting Pendidikannya. anakku itu nggak jahat. Yang penting anakku itu bisa disiplin. Ada satu hal yang dia dapatkan ketika dia itu sekolah. Nah, tapi kalau di zaman sekarang, kalau kita lihat, kebanyakan itu guru sekarang nggak berani mukul. Bener. Dan nggak bakal mukul juga. Nah, ini nih, Cici Karina ini kan guru ya. Iya. Guru ya. Pasti Iya. kan sekarang nggak mau mukul kan, Ci? Iya, walaupun orang tuanya bilang udah kalau bandel pukul aja. Tapi ya kita juga nggak berani Iya, lah ya. karena kan itu memang udah ada hukumnya, Iya, udah ada di UU UU-nya, juga gitu. memang ada ya hak perlindungan anak. Iya, Dan udah di situ jelas. kita nggak Jadi, boleh. ya kalau sekarang mau disiplinkan anak untuk alasan memperbaiki atau membentuk mental baja itu susah. Gimana kalau misalkan anak itu bandel, kita kan ngomongin baik-baik nih. Tapi nggak semua anak itu bisa untuk kita Bener. itu ngomong secara baik-baik gitu kan. Pasti kan ada anak yang harus dimarahin dulu nih baru mau denger. Ada anak yang harus dikerasin dulu. Memang banyak juga sih anak-anak yang kalau di ngomongin bener-bener baik-baik dia mau denger. Tapi saya rasa untuk zaman sekarang Sulit ya. menemukan anak yang seperti itu. Makanya kalau misalnya kita lihat di luaran sekarang itu banyak lagi marak-maraknya geng motor. Nah, Begal dan lain itu sebagainya. kan termasuk yang dari didikan juga. Di lingkungan juga, dari lingkungan juga gitu. Nah, otomatis hal ini jadi satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Kenapa anak zaman 90-an itu lebih mental baja? Kalau kita sering dengar bapak mama kita sering bilang gini, ya awalan cek yang kak cek kue lulang. Tapi Dulu udah kita makan sekolah asam itu garam jalan- lebih banyak. Iya, dulu itu kita sekolah itu jalan kaki loh. Kalian udah naik bus pun masih ngeluh gitu. Sering kita dengar seperti itu. Ya memang Iya. secara perkembangan zaman, perkembangan dari digital ini itu yang mempengaruhi gitu kan. Kalau sekarang coba dari Mauri sama Devin nih, Balik. mungkin kalian yang sekolahnya itu udah nggak zaman pukul lagi ya, udah nggak ada Iya, zaman iya. mapet lagi ya. Kalau kita zaman sekarang, kalau misalnya main pukul agak bahaya sebenarnya Ci. Karena iya dulu dipukul kita pulang lapor orang tuanya mendukung guru. Tapi sekarang kalau kita dipukul, kita pulang lapor orang tuanya bisa datang ke sekolah bawa parang. Agak bahaya. Agak bahaya. Makanya ya kayak Cijos bilang tadi, untuk anak zaman 90-an ngelatih mentalnya dari di sekolah, Iya. dipukul. Tapi untuk anak sekarang saya rasa kalau misal dipukul malah ngebentuk mental mereka lebih berontak. Ya. Saya rasa begitu karena fenomena sekarang anak-anak muda itu gangster dan lain sebagainya. Sepertinya itu karena didikan yang terlalu keras, membal terakhir. Ya bisa aja sih. Memang kalau dari secara seringnya ada penelitian itu anak-anak kalau semakin dikerasin itu dia bakalan cari celah gimana dia itu bisa bebas. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa aja kurang perhatian. Iya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang kurang perhatian, nah itu dia akan membuat satu kenakalan supaya dia itu Mencari. diperhatikan gitu. Mencari perhatian. Iya karena di rumah kan nggak ada perhatian nih. Misalkan orang tua itu sibuk dua-duanya gitu kan. Di rumah dia cuma sendiri. Pulang sekolah sendiri gitu kan. Nggak merasa diperhatikan ya di sekolah dia buat onar.
Jadi orang tuanya datang tuh ke sekolah kan, Iya. otomatis. Nah, itu yang membuat dia jadi ya udahlah nakal aja lah, toh nanti orang tua baru bisa perhatian. Iya, kalau itu sih memang setuju sih. Soalnya memang ini sekalian pengalaman ya. Memang mungkin ada satu atau beberapa teman saya memang dia di rumah bisa dibilang orang tuanya terlalu keras karena dia. Jadi kayak dia berusaha untuk membuat kenakalan dan juga untuk mencari kebebasan dari orang tuanya tersebut dengan membuat kenakalan. Nah, di sanalah baru kelihatan sekali kayak gimana ya bilangnya ya? Kayak Iya. Iya, lebih kurang begitu. kayak memang kelihatan banget kalau misalkan mereka itu ingin mencari kebebasan dari cara membuat kenakalan itu. Nah, di sana juga kesehatan mental mereka juga ya bisa dibilang terpengaruh dari hal tersebut gitu. Nah, mungkin untuk experience kita mungkin udah cukup lah ya. Nah, Iya. sekarang ini kita tayangnya di mana nih? Di Di YouTube PMM. YouTube Di channelnya PMM. PMM. Iya, PMM hubungannya dengan Wihara. Buddhis. Wihara berarti Buddhis. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa hubungan Pancasila Buddhis dan juga kesehatan mental. Ya, mungkin cici-cici dulu kita. Ya, silakan. Kayaknya gini, sebelum kita ke Pancasila Buddhis dulu nih. Ah, Kita sebagai pemuda-pemudi Buddhis, nah seharusnya kan kita itu aktif di wihara ya. Bener. Kepada teman-teman yang mungkin saat ini mendengarkan podcast ini, sebagai seorang Buddhis kita itu tidak cuman harus baik gitu loh, tapi kita harus ada yang aktif di wihara. Aktif di wihara itu tujuannya supaya ketika ada waktu luang, teman-teman itu ada tempat untuk berkembang. Iya, Teman-teman ada itu ada wadah. tempat untuk menuangkanlah ide-ide kreatif itu. Jadi kami PMM ITBC sering sekali itu untuk mengumpulkan ide-ide. Apalagi sih yang mau kami buat, apalagi sih yang akan kami tayangkan gitu. Hal-hal seperti ini adalah hal yang positif, dimana ya kita itu udah nggak ke tempat lain lagi ketika kita tahu bahwasanya wihara ada acara. Jadi bukan cuman untuk menghabiskan waktu aja, tapi kita bisa berkembang di sini. Itu Kayak- sekilas sih. Nah, Tapi mungkin saya tambahkan sedikit ya, untuk mana tahu teman-teman yang belum pernah sama sekali tergabung dalam suatu organisasi ya, kayak organisasi apapun lah itu, organisasi Buddhis di wihara. Di wihara itu kita nggak melulu yang namanya baca parita, Iya. tenang, nggak melulu Iya. yang namanya meditasi, banyak acara-acara kegiatan yang fun banget gitu ya. Salah satunya seperti Ini. segmen kita ini, Ci. Iya. Nah, untuk mungkin yang ingin join Muda Mudi silakan cek link kontak di bawah ini. Silakan Iya. langsung cek Iya. aja. Iya, langsung cek. Langsung hubungi saya untuk daftar di Muda Mudi ITBC. Iya, silakan lanjut, Ci. nah, ini kan segmen yang perdana nih. Di sini juga kami ingin memperkenalkan sebenarnya di Buddhis ini, mungkin ada teman-teman yang non Buddhis yang lihat video ini. Di Buddhis ini kami sering diajarkan untuk menjalankan aturan-aturan. Aturan-aturan itu namanya Pancasila Buddhis. Mengapa tadi di topik itu kita ngambilnya apa tadi ya? Langsung Hubungan Pancasila. Pancasila Buddhis dengan Mental kesehatan health. Mental health. Jadi lebih ke Pancasila Buddhis itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Kenapa seperti itu? Yuk, Ci, Pancasila Buddhis kita bahas. Iya, Oke. berarti kita sebutin dulu lah ya, Ya, apa sih isi-isi Pancasila Buddhis ya kan? Biar Yang mungkin pertama, teman-teman yang non Buddhis Iya, bisa lihat benar. kan Iya. gitu. mau kita sebutkan dulu nggak Ci bahasa Palinya atau langsung Langsung bahasa Indonesia aja. Jadi kita baca Pali Iya. tadi juga ya. Oke. Jadi yang pertama itu ya panatipata, tentunya kita tidak boleh membunuh. Sebenarnya nggak membunuh aja sih, tapi lebih luasnya itu lah kita nggak menyakiti Tidak makhluk. menyiksa. Iya benar, tidak menyakiti, tidak menyiksa. Pokoknya nggak berbuat hal-hal yang negatif ke orang lain lah gitu. Ke orang lain, ke Mm-mm. makhluk hidup, Ke makhluk ya, hidup ke juga. hewan. Kemudian yang kedua, Yang kedua itu ya kita itu nggak boleh mencuri. Mencuri dalam artian bukan barang kita sendiri. Bukan barang kita sendiri. Jadi ya kalau misalnya nggak dikasih ya nggak boleh gitu. Cuman tergeletak gitu kan. Uang tergeletak yang itu bukan milik kita ya itu nggak boleh. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh berbuat asusila. Nah, kalau asusila di sini ya
konteksnya jatuhnya ke yang sudah menikah Ya, lah. yang sudah menikah. Kalaupun yang belum menikah itu tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, Ya. kalau yang sudah menikah tidak berhubungan dengan yang bukan Pasangan suami lain. atau Ya. istri dia gitu, yang bukan pasangan. Yang keempat, tidak berbohong. berbohong. Tidak berbohong. Itu yang sering nih Ci di kalangan Iya. muda Iya, itu berbohong. iya sih. Bukan cuma berbohong sih kok, tapi banyak juga yang mengatakan hal-hal yang tidak benar. Iya, iya. Gosip. Gosip. Makin gosok makin sip. Nah ini sebenarnya juga nggak boleh ya. Itu nggak boleh kalau Walaupun ada yang bilang, kita gosipnya ini fakta loh ya, tapi kan itu bergosip gitu ya. Nah, nggak hati-hati loh. boleh. Soalnya kalau kita mengatakan hal-hal yang lebih menyakitkan ke orang lain itu bisa nge-affect mental health mereka. Iya, juga. benar. Nah, poin yang kelima itu Terakhir yang sih. tidak boleh kita lakukan itu menjaga kesadaran kita. Iya. Jadi kita harus tetap menjaga kesadaran kita. Karena- Jadi menghindari alkohol ya. Menghindari Iya, alkohol. karena kalau misalnya ya Ci, kayak menghindari alkohol kan, kalau misalnya kita mengonsumsi hal tersebut, pastinya kita nggak sadar kan. Iya. Nah, ketika kita nggak sadar, bukan Buddha nanti. Waduh, kamu sadar? Sadar. Iya. Buddha berarti. Nah, itulah tadi kalau misalnya kita nggak sadar, bisa aja ya yang larangan-larangan 4 sebelumnya bisa Nggak kita nggak bisa kita jalankan kalau bisa kita kita nggak sadar gitu. benar. Itu Oke. sih. Itu. Jadi teman-teman Pancasila Buddhis itu 5 poin yang wajib sebagai seorang Buddhis itu Iya. jalankan. Selain daripada itu, di Buddhis juga sering mengajarkan meditasi. Ya, benar sekali. Bahkan kalau di Australia mereka juga yang non Buddhis itu belajar meditasi. Sekeren itu meditasi itu. Jadi meditasi jatuhnya ke lifestyle mereka. Iya, betul. Bukan lebih Iya. ke religius saja. Iya, betul Oke, sekali. oke. Tapi kalau di Buddhis ini kan setiap kali kebaktian kita juga wajib Bakal- ada meditasi iya. gitu Iya. kan. Otomatis walaupun sedikit, walaupun sebentar kita udah menjalankan itu gitu. Ada kan. manfaatnya. Walaupun cuma 5 menit, 10 menit, nah itu udah ada manfaatnya walaupun cuma sedikit. Nah, sehingga kalau misalnya kita udah ketagihan tuh, nah bagus gitu kan. Tapi masalahnya Ci, banyak pemuda Buddhis, terutama yang muda-mudi nih, apalagi dia jarang ke wihara, dia nggak tahu nih meditasi itu apa. Aku nggak berani meditasi nih, takutnya kesurupan. Banyak yang seperti itu sebenarnya. Kebanyakan sih keluhannya itu, aduh, saya nggak bisa meditasi, Pegel. kakinya capek, pegel. Kebas, Habis itu aduh. kalau tutup mata langsung ngantuk tidur. Nah, itu sebenarnya gini sih, kalau misalnya kalau yang seperti Maurice bilang ya, aduh Ci, nggak mau deh meditasi, bikin kaki pegel, ngantuk. Sebenarnya itu ya balik lagi, kalau misalnya kita sering ya itu jadi kayak rutinitas kita, yang namanya pegel, yang namanya ngantuk itu bakal Teratasi nggak teratasi sih. Jujur, kalau dari pribadi saya sendiri lah ya, awal-awalnya ya sebenarnya nggak suka meditasi. Ya walaupun sekarang juga masih belajar lah, masih belajar. Iya, iya. Ya kan, maksudnya di awal-awal memang kerasa banget ketika kayak kita, padahal meditasi cuma 10 menit, baru 1 menit pertama udah gerasak gerusuk gitu. Tapi kayak seiring berjalannya waktu ya, setiap kita kebaktian ada medi, terus juga kebetulan saya kan kuliah lagi dan kuliahnya itu agama Buddha dan juga ada belajar mengenai meditasi Buddhis ya kan. Nah di situ kayak setiap pelajaran itu kita diwajibkan meditasi setengah jam dulu, setengah jam 30 menit, dan memang di awal berat banget, tapi ya karena udah keseringan jadi kayak ya yang namanya yang sakit kaki itu kayak udah enggak lagi gitu, malah bahkan teman-teman kuliah saya ada yang ketagihan sih. Wah. Bahkan ya, yang saya tahu muda-mudi kita juga ada yang ketagihan meditasi. Iya. Bener. Kapan lagi Iya, akan ketagihan meditasi gitu. Ketika dia ada waktu luang dia meditasi. Pernah saya tanya, kenapa sih kamu suka kali meditasi? Ya, ketika saya meditasi sih saya merasa tenang gitu. Kayak ketika saya udah penat banget sama kerjaan saya udah penat banget dengan segala macam kegiatan gitu. Ketika saya meditasi, saya hanya fokus pada pernafasan saya fokus, saya konsentrasi, disitulah saya merasa tenang gitu. Dan saya sendiri ketika mencoba seperti itu fokus, ya benar gitu, kayak setelah meditasi, plong gitu. Ya, lebih beda ya, lebih Beda. Tipsnya itu juga kalau misalkan belum bisa meditasi, boleh dimulai dari kayak 3 menit. Iya. Terus nanti di hari berikutnya itu 5 Ditambah menit. lagi. Ditambah ya, terakhir bisa sejam 2 jam. Kalau Iya. misalkan udah nyaman. Bahkan kadang bisa yang kenapa Buddha itu bisa meditasi segitu lamanya? Ya karena udah terbiasa dan udah terlatih gitu kan.
Semua bisa karena mereka biasa. Biasa, Iya. iya. Keren. Oke, Benar. mungkin kita tarik balik lagi karena tadi kan sudah Cici Ya juga tarik udah- baliknya nggak harus gini. kan tarik balik. Ya. Nah, mungkin tadi Cici udah bahas tentang Pancasila Buddhis itu 5 poinnya apa saja. Nah, sekarang kita masuk kembali, apa hubungan Pancasila Buddhis dengan kesehatan mental gitu? Iya, dari yang tadi kita udah bahas kali ya, 5 poin itu kan sebenarnya menyangkut ke diri kita sendiri dan orang lain. Hmm. Mental health itu menyangkut diri kita sendiri dan dipengaruhi oleh orang lain sebenarnya, dipengaruhi oleh orang lain. Jadi selain daripada kita sendiri, di sosial ini kan banyak orang lain yang ya banyak juga, ibaratnya gini, kita sendiri maunya itu bagus. Kalau kita itu udah di atas, pasti banyak yang hujat. Benar. Pasti benar, banyak benar, yang benar. banyak sekali orang-orang itu yang meremehkan kita. Hal-hal seperti itu yang merusak mental kita. Benar. Tapi sebelum lebih jauh lagi, dari diri kita sendiri, mental health-nya udah gimana nih? Kesehatan mental sebelum kita itu ke sosial kita, diri kita itu gimana? Nah, kenapa di dalam Buddhis itu sebenarnya mendukung sekali ketika kita itu ada gangguan, merasa stres, merasa depresi, itu sangat mendukung ketika kita menjalankan meditasi Buddhis dan Pancasila Buddhis. Karena kan gini, kalau yang poin pertama tadi kita itu nggak boleh membunuh, otomatis ketika kita tidak membunuh, ketika kita tidak menyakiti hewan lain, kita tidak ada kekhawatiran untuk itu. Kayak merasa bersalah setelah melakukan hal itu Iya. ya, Jos ya. Merasa bersalah. Kemudian kalau misalkan nih, misalnya ada satu orang dia nggak sengaja membunuh, tidak sengaja Iya, membunuh. iya. Sehari-hari dia bakal takut ditangkap, dia bakal takut nanti orangnya itu datang untuk Balas dendam. ngeburon gitu kan. Mereka hidup Jadi dalam buronan. kekhawatiran Iya. mereka sendiri. Takut gitu. sekali gitu kan, Heeh. nggak bisa tenang hidupnya. Dan kalau kita lihat kembali di poin 1, 2, 3, 4 sampai 5, semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang menentukan, oh saya mau bohong nggak, atau saya mau ngomongnya itu jujur. Kalau kita bohong ya sama, kita hidup dalam kekhawatiran, kita nggak tenang, kita nggak bisa tenang. Otomatis ya lama-lama banyak sekali hal-hal yang tidak tenang, lama-lama ya depresi, stres, nggak bisa tidur, insomnia dan sebagainya. Iya, benar banget. Gitu. Udah pasti. Dan kalau misalkan kenapa tadi kita bahasnya meditasi Buddhis itu baik dan lain sebagainya, karena kalau misalkan kita udah sempet kena nih ya, mental kita itu udah ibaratnya ada sedikit gangguan lah, kita udah merasa stres, merasa depresi. Nah itu kan kita pasti pengennya keluar ya dari zona itu. Iya, Zona tentu dong. yang Iya, zona yang benar banget. kembali normal gitu ya. Iya, Ci, ya. benar. Itu kan nggak bisa kita itu langsung muluk-muluk ngomong sama, misalkan saya merasa saya ini lagi stres, saya cuma ngomong sama Karina, Iya. tapi belum tentu Karina bisa untuk menolong saya. Misal saya bilang, oh saya lagi stres karena punya hutang 10M, dia nggak mungkin pinjamkan 10M ke saya. Bener Iya kan? banget. Iya betul. Udah pasti kalau terkait dengan uang itu susah. Iya, Susah. benar. Nah salah satu caranya gimana ya, meditasi itu tadi, kita melatih ketenangan kita. Kembali ke diri kita sendiri Iya. lagi gitu, Ci. Kembali ke diri kita sendiri. Jadi kuncinya itu diri sendiri. Iya. Mulai dari diri Apakah sendiri. kita mau menjadi muda-mudi Buddhis dengan mental sehat atau dengan mental yang tidak sehat, tergantung diri kita Iya, sendiri. benar banget. Betul sekali. Seperti Ya. yang tadi Cijos bilang, hidup kadang di atas, kadang di Kadang di bawah, bawah. kadang kempes. Aduh. Iya. Oke Ci, tadi mau dilanjut mungkin? Mungkin gini ya, kan apa sih hubungannya gitu ya? Kayak yang tadi sudah dibilang oleh Jos ya, pastinya semua berhubungan. Kalau misalnya kayak tadi Cijos bilang ya, ketika kita melakukan hal tersebut, kita hidup di dalam kekhawatiran ya kan. Ada nih yang nggak khawatir, tapi karena dia sering melanggar lah lima sila ini, dia jadi kebiasaan. Iya, udah terbiasa. Nah, ya. udah terbiasa, jadinya kayak ya lama-lama kayak dia merasa ya udah hal itu benar untuk saya, tapi kan belum tentu benar untuk orang lain. Oke, misalnya dia bilang dia terbiasa menyakiti orang lain. Ya dia merasa, aku senang nih nyakitin orang lain. Psikopatnya aku dia ya. ya istilah gitu lah, istilahnya psikopatnya. Aku senang nih
lihat orang gini-gini, tapi kan kembali lagi ke orang yang terkena itu gimana gitu ya kan. Bisa jadi bukan bukan hanya kesehatan mentalnya dia aja yang terganggu, tapi kesehatan mental orang di sekitarnya juga terganggu kan. Dan kalau misalnya kalau misalnya gitu makin lama makin banyak, bisa jadi seluruh dunia mentalnya tidak sehat kan. Itu dan pasti gawat sih gitu. Nah, mungkin dari Cici ataupun mungkin langsung Ko Devin juga, mungkin ada nggak sih kayak, karena kan untuk kalangan kita sekarang ini banyak lah ya kayak masalah-masalah, aduh aku segini aku depresi. Itu banyak sebenarnya Morris di kalangan terutama Gen Z katanya. Gen Z, baru dikasih tanggung jawab sedikit burn out aduh aku perlu healing. Baru dikasih tugas PR nih satu, besoknya healing. Aduh. Nah, mungkin Cici atau Koko ini ada tips gitu untuk ya bisa dibilang untuk menjaga kesehatan mental kita gitu. Selain meditasi mungkin atau apa gitu. Gimana sih? Sebenarnya ya kembali lagi, kenapa mereka merasa kayak udah mungkin dari sekolah dikasih sebuah tanggung jawab, anggaplah tanggung jawab sebenarnya itu yang memang seharusnya mereka lakukan. Jadi seorang murid kan bisa dapat tugas yang banyak, PR yang banyak. Aduh, aneh cewek PR. Cocok-cocok healing deh gitu. Ya kan? Sebenarnya kembali lagi, kalau misalnya hal tersebut boleh. Kalau misalnya hal tersebut di awal gini kayak dia tahu PR ini sebenarnya kan kewajiban yang harus saya lakukan sebagai seorang pelajar gitu. Ketika dia nggak merasa itu jadi beban, ya pastinya dia nggak akan merasa stres ataupun depresi gitu. Bawa fun. Kayak ubahlah mindset kalian, kayak ya udah hal yang lagi kalian lakukan ini fun gitu loh. Jangan dibawa beban gitu. Apapun kalau dijadiin beban, pasti ya ujung-ujungnya stres. Kalau misalnya kamu mau buka tutup botol aja, wah beku ya stres, wah beku ya. Jadi beban, ya udah stres juga kan. Tapi ya ketika wah beku ya, kok cumi beku ya, ya kita harus cari solusinya. Tadi saya putarnya ke sini nih. Nggak bisa buka. Jadi kita harus cari solusi lain. Yaudah kita coba buka di arah yang lain. Ternyata bisa buka. Nah, mau minum, minum ya. Bagus loh. Transisinya bagus loh ini. Masuk. Dan kan tadi kan masalahnya tadi aku nggak bisa buka tutup botol, aku haus nih, tapi aku nggak bisa buka tutup botol kan. Tapi karena kayaknya cari solusi lain. Ternyata harus buka ke sini. Kebuka, minum deh, dan minum lega. Tadi masalahnya terselesaikan kan. Nah gitu. Jadi intinya itu tetap kembali ke diri sendiri dan semua itu tergantung dengan mindset. About what, Morris? Mindset. Iya. Mungkin kita akhiri aja lah ya podcast kita kali ini. Ya. Dari kamu ada lagi pertanyaan? Kalau saya sendiri sih ya, untungnya kesehatan mental saya masih terjaga lah. Iya. Mungkin gini deh, boleh kayak apa sih namanya istilahnya kayak testimoni. Kita kan di sini muda-mudi. Iya, kita testimoni. Maksudnya untungnya kita di sini semua merasa mental health-nya masih bagus kan? Iya. Ya bagus dong. Karena masih. apa gitu testimoninya? Karena kita kan aktif di wihara. Apa sih gitu? Dengan kita aktif di wihara, dengan kita tahu Pancasila Buddhis, tahu meditasi, apa sih yang kamu rasa testimoni lah gitu? Mungkin kalau dari saya sendiri sih ya, mulai dari saya join muda-mudi ini, dari pengalaman yang saya dapatkan itu memang sangat mempengaruhi kesehatan mental saya. Karena memang di saat saya diberikan tugas atau tanggung jawab, di situ saya harus menyelesaikan dan juga mempertanggungjawabkan hal yang saya ambil itu. Nah, di sana juga lah kesehatan mental saya itu dilatih menjadi mental yang bisa dikatakan mental baja. Asik. Oke. Iya, apalagi wah kamu sih. Apalagi seperti mungkin
event yang baru saja kita lewati, Iya, Born to be Waisak, awesome. ya. Born to Born be to be awesome. awesome. Ya itu kan memang planning kita juga udah berbulan-bulan dan juga memang itu salah satu hal yang saya lakukan dalam hidup saya yang memang bisa dibilang tercapai. Tapi itu memang mental saya teruji, rasa tanggung jawab saya juga teruji, dan akhirnya apa? Born to be awesome kita Lancar. jaya. Bener banget. Tepuk tangan gitu. Tapi Keren, ya keren. kebetulan nih panitia Born to be awesome-nya juga ada di sini. Oh iya, Ketua dan Oke. timnya. Oke. Panitia. Sebagai ketua panitia nih, berhubung mantap. saya hitungannya ini baru bergabung dengan muda-mudi kan nggak terlalu lama. Iya. Dan dikasih tugas sebagai ketua panitia, di mana kalau misalnya dilihat orang, wah baru gabung aja, pin ketua panitia lah, apakah sanggup? Nah itu sebenarnya ada beberapa shock sih yang saya alami sebagai ketua panitia, terutama ketika mendapatkan tugas yang begitu berat, harus mengontrol, berkoordinasi dengan banyak panitia. Dan yang saya dapatkan, yang saya pelajari supaya saya nggak burn out, time management itu Ci. Iya, iya. Bagaimana saya bagi waktu dari saya bangun dan apa yang harus saya kerjakan di hari itu, terutama target-target untuk panitia. Apa sih yang harus kita kerjakan? Apa sih yang harus kami kerjakan? Jadi dalam satu hari itu sudah ada targetnya. Jadi apa yang kita kerjakan semua itu tidak burn out. Iya. Itu sih yang saya pelajari selama jadi ketua panitia. Dan juga tentunya dibantu oleh panitia-panitia kita. Wah, Sebenarnya panitia kita banyak. Iya. banyak banget. Keren sih, keren. Iya. Mungkin cici-cicinya tadi masih ada pengalaman lain mungkin tentang testimoni lah seperti yang Cici bilang. Mungkin ada. Testimoni mungkin dari yang kita awalnya terpaksa menjadi ketua gitu ya. Iya, Dari yang terpaksa sih. hanya mungkin bertiga ya. Iya. Dari Ah. bertiga dan akhirnya sekarang kita Bukan punya- awalnya sih, maksudnya setelah kami masuk Oh, iya, masa iya, jaya-jaya gitu ya. Lagi Habis masa itu, jaya. ya biasa lah organisasi ada pasang surut Iya. gitu ya. Udah surut, udah habis semua muda-mudinya, terakhir ya Surutnya terlalu kering. ya kering sekali sampai cuma kami bertiga di wihara ya kan. Udah gitu ya mau nggak mau ya harus jadi ketua gitu, nggak ada pilihan lain selain itu kan. Contoh cuman bertiga jadi ketua ya terpaksa lah awalnya, Iya, sampai bener-bener terpaksa sih. sempet ini sih agak stres juga kan, loh ini gimana ya nggak ada muda-mudi. Maksudnya gimana cara Terus harus- kerjanya gitu. Terus kan di atas kami itu senior-senior juga udah pada sibuk sendiri kan, nggak bisa lagi yang nge-guide kami gitu kan. Jadi ya agak-agak ini juga sih. Tapi kan setelah itu dibantu sama pembina, dibantu sama Bante, muda-mudinya pelan-pelan kita semakin banyak dan sekarang itu udah mencapai 60-an orang total kan di muda-mudi. Nah itu satu hal yang mungkin kami itu merasa bahwasannya harus ada mental baja ketika kita itu mau bener jadi ketua. banget. Bener-bener harus ada mental baja, karena tanpa kita ada mental yang keras ini, tanpa kita itu ada mental yang siap, kita mental tempe Mental ya tempe. Lembek gini dia. iya ya mudah-mudahan nggak bakal bisa berkembang karena kita Bener. sendiri juga Tidak nggak sehat yakin, mental, kita iya, nggak iya. yakin sama diri kita Kita sendiri. yang sebagai yang di atasnya nggak Iya, ready gitu ya. nggak ready, heeh. Dan kalau misalkan ketuanya itu nggak sehat mental, stres, depresi, Benar. ketika muda-mudinya itu ada masalah, gimana dong? Kemana mereka akan bercerita? Iya, benar banget. Keren. Jadi ya memang kesehatan mental itu penting sekali dan harus jadi perhatian kita bersama, terutama di ruang lingkup Buddhis, sehingga ya agama Buddha ini lebih bisa berkembang dengan kita yang sehat mental. Ya kita ini lebih bisa untuk memplanningkan bagaimana mengembangkan agama Buddha di era digital ini supaya orang-orang itu pada tahu, pada kenal ke kita. Berarti intinya satu, sesuai tergantung diri sendiri. Benar. Lalu kedua, hidup itu masih kadang di atas, kadang Kadang di di bawah. bawah, kadang kempes tadi. Dan yang ketiga, salah satu tips dari Koko Devin kita, cara menjaga agar kesehatan mental kita tetap stabil dan juga sehat itu adalah dengan menggunakan teknik time management tadi. Benar, benar. Iya, jadi mungkin itu yang harus kita jaga sebagai pemuda-pemudi Buddhis ya, untuk menjaga kesehatan mental kita, apalagi juga
bisa dibilang memang banyak cobaan untuk Iya, belajar. iya. Banyak sekali cobaan. Itulah yang seperti Cobaan yang dikasih malah dicobain satu-satu. Harusnya jangan Iya, malah dikasih cobaan dicobain satu-satu. Iya, aduh, memanglah kalangan ini. Ya makanya itu untuk pemuda-pemudi, Budi semuanya kita harus menjaga kesehatan mental kita agar tidak jatuh dan juga ya terjadi hal-hal yang mungkin bukan hanya berefek kepada kita diri sendiri, namun juga bisa berefek ke keluarga, teman-teman dan juga orang lain seperti itu. Nah, mungkin kita akhiri dulu sesi podcast kita kali ini. Iya, benar. Iya, sampai jumpa di segmen-segmen lainnya atau segmen kita yang berikutnya. Nah, untuk itu closingnya mungkin kita langsung aja lah ya. 1, 2, 3. Gak podcast. Mana paten?